media channel Belajar Asik Menyenangkan. Kita masuk ke materi pemuatan pelajaran PKN kerjasama dalam keragaman. Setiap orang memiliki cita-cita dan keinginan yang beragam. Ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, dan masih banyak lagi. Nah, mengapa hal itu terjadi? Hal itu karena setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda yang dilatar belakangi oleh suku, budaya, dan lingkungan. Jadi, suku, budaya, juga lingkungan itu mempengaruhi cita-cita atau keinginan seseorang bagaimana nantinya. Nah, keragaman karakteristik itu diantaranya suku, kemudian selanjutnya bahasa, kemudian juga hobi, juga sifat, dan masih banyak lagi ya. Dan ini semua mempengaruhi seseorang memiliki cita-cita atau akhirnya dia bekerja juga dipengaruhi oleh hal-hal ini. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di titik persilangan berbagai bangsa sehingga menyebabkan beragam ras ada di Indonesia. Wah, kaya sekali ya Indonesia ya. Nah, ras itu apa ya? Ras itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ciri fisik atau ciri tubuh. Jadi, setiap suku itu berbeda-beda, dari berbeda ras tentu memiliki ciri fisik dan ciri tubuh yang berbeda-beda juga. Misalnya, orang Bali berbeda rasnya dengan orang Batak, dan tentunya itu mempengaruhi fisik dan tubuhnya. Nah, Indonesia terdiri dari kurang lebih 656 suku bangsa dengan bahasa lokal itu sekitar 300 macam. Luar biasa ya, itu masih satu negara. Oke, contoh keragaman. Ini kita lihat. Contohnya Yuni. Yuni ini memiliki rambut lurus dan dia berasal dari suku Jawa. Dan dia bercita-cita ingin jadi guru. Kemudian Theo, dia berambut ikal, berasal dari Ambon, ingin jadi penari. Nah, suku itu mempengaruhi mereka bagaimana bersifat, bagaimana mereka ingin menjadi sesuatunya nanti. Untuk meraih cita-citanya, Yuni gemar belajar karena seorang guru harus rajin belajar kan. Sedangkan Theo gemar berlatih menari. Supaya apa? Karena ia ingin menjadi penari. Nah, meskipun berbeda keragaman dan cita-cita, mereka tetap saling menghargai dan berteman baik, ya kan? Oke, next. Selain itu juga sumber daya alam yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Misalnya kalau yang tinggal di daerah pantai, dia mungkin ingin jadi seperti nelayan atau mungkin ahli dalam perikanan, seperti itu. Orang yang tinggal di daerah pegunungan ingin jadi petani atau juga dia ingin jadi ahli pertanian dan sebagainya. Oke, nah apa manfaat keragaman dari karakteristik individu itu dalam pekerjaan dan cita-cita? Misalnya dalam pekerjaan itu ada beda sifat, ada beda karakter. Ternyata ada manfaatnya. Pertama apa? Saling melengkapi kekurangan. Artinya orang yang lebih berani akan melengkapi orang-orang yang pemalu, misalnya seperti itu. Jadi saling melengkapi. Kemudian yang kedua, saling bertukar ide. Betul sekali. Kalau semua sifatnya sama, semua pikirannya sama, bagaimana bisa bertukar ide? Tapi dengan adanya keragaman akan membuat orang lain bisa saling bertukar pendapat, bertukar ide, dan akhirnya ditemukan satu hasil yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Betul sekali, dengan perbedaan. Misalnya kita punya teman yang kerjanya mudah sekali bersedih ya, mudah sekali menangis. Nah, lalu kita beri saran, "Hei, kamu jangan mudah menangis, kamu harus tetap semangat." Nah, jadi kita saling memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Itu gunanya keragaman. Kemudian belajar hal baru, terutama untuk meneladani sifat baik atau sifat positif. Misalnya orang Batak itu terkenal berani. Nah, kita belajar dari sifatnya. Karena dia berani, dia selalu percaya diri. Nah, untuk yang mungkin yang lemah lembut atau mungkin pemalu akan belajar dari hal baru tersebut. Jadi, ternyata keberagaman itu memiliki manfaat yang luar biasa asal kita mau bekerja sama. Nah, bagaimana cara agar kita bisa bekerja sama dalam keberagaman? Yang pertama,
mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu juga. Jadi kalau kita mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak memandang suku kita lebih baik, budaya kita lebih hebat, no. Tapi kita saling melengkapi, saling menyadari bahwa perbedaan itu membuat indah. Yang kedua, saling menghargai keberagaman masyarakat. Ini saling berhubungan dengan yang tadi. Tentunya kalau kita mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, kita pasti akan saling menghargai bahwa keberagaman dalam masyarakat itu memang membuat indah. Jadi kita akan menghargai ketika yang satu lemah, kita hargai, atau ketika yang satu lebih maju kita hargai, tidak ada rasa iri, ya kan? Yang ketiga, membantu satu sama lain. Dengan agar kita bisa bekerja sama, tentu kita saling membantu, tidak ada egois gitu kan. Kemudian yang keempat, saling menjalin kerjasama. Nah ini semua saling berhubungan supaya akhirnya apa? Terjalin kerjasama dan intinya mampu mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentunya ini berhubungan dengan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena apa? Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya. Sehebat-hebatnya manusia, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Semuanya saling membutuhkan. Jadi, mari kita saling menghargai keberagaman, kita saling bekerja sama dalam keberagaman, karena keberagaman itu membuat indah. Oke, terima kasih. Sampai bertemu dengan materi BH Channel selanjutnya. Bye-bye.